Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohendra, NIM 191420146. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, kelas D, semester 3, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ada 4 dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap pada satu pihak dan hasil tak tetap pada hasil lawan jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Yang kedua, potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak bermodal tinggi. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha, melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Yang keempat, terhambatnya investasi. Sebenarnya riba atau bunga merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung dalam investasi. Ada 3 fungsi dari Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah. Yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Adapun fatwa DSN terkait tabungan ada 3 fatwa. Fatwa yang pertama, tabungan ada 2 jenis. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Fatwa yang kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Poin pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Poin kedua, dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Poin ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Poin keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Poin kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Poin keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Adapun fatwa yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Poin pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Dan poin yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dan akad yang digunakan adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Ada 8 kendala mengenai pengembangan Baitul Mal wa Tanwil atau disingkat dengan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup pesat. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dalam permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengalahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis.
sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir berorientasi pada keuntungan daripada memahamkan aspek syariah lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitul tanwil daripada baitul mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah yang menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, adanya pengawasan Dewan Syariah. Di dalam asuransi syariah adanya Dewan Pengawasan Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada. Yang kedua, akad. Di dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, investasi dana. Di dalam asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga. Yang keempat, kepemilikan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang kelima, pembayaran klaim. Di dalam asuransi syariah, pembayaran klaim dari rekening tabarru seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan. Yang keenam, keuntungan atau profit. Di dalam asuransi syariah, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Mungkin itulah jawaban-jawaban UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang telah saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.